Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi teman-teman proktor, bapak ibu guru semua. Kali ini kita akan membahas tentang cara untuk membuat virtual mesin. Jadi virtual mesin ini berasal dari file VHD atau virtual hard disk yang nanti akan kita gunakan selanjutnya untuk pelaksanaan ANBK atau Asesmen Nasional Berbasis Komputer. Yang pertama Bapak Ibu buka dulu Oracle-nya ya. Buka Oracle PM-nya atau virtual mesinnya. Kemudian perhatikan Bapak Ibu di sini saya sudah membuat beberapa virtual mesin, ada lab 1 dan lab 1B. Kita bisa saja menggunakan atau membuat virtual mesin yang selanjutnya dengan catatan nanti Bapak Ibu jangan sampai nama filenya virtual mesinnya sama dengan nama virtual mesin yang sudah ada. Langkahnya dari sini ya, klik new, kemudian ketikkan namanya, nama virtual mesinnya, kemudian misal lab 2 ya, karena di sini lab 1 sudah ada, lab 1B juga sudah ada. Kita misal ketikkan dengan lab 2. Nah kemudian di bagian tipe ini Bapak Ibu bisa pilih yang Microsoft Windows ya. Kemudian di bagian version di sini Bapak Ibu pilih yang Windows 2012 yang 64 bit. Nah setelah itu klik yang next. Nah dalam pengaturan memori ini Bapak Ibu upayakan batas penggunaannya ini melebihi daripada 50% sedikit ya, karena di sini ada 8192 mega. Kita tarik ini sampai ke setengahnya ya, segini, seminimal setengahnya. Yang penting jangan sampai ke ambang yang warna merah ini ya. Kita gunakan biasa seperti ini, jadi setengahnya terus lebih sedikit. Kemudian klik next. Nah setelah itu Bapak Ibu di sini ada 3 pilihan untuk membuat atau memilih virtual hard disk yang sudah diekstrak ini. Pilih yang use and exiting virtual hard disk di sini. Jadi ini berasal dari file yang sudah terekstrak ini, VHD ANBK. Bapak Ibu bisa cari atau cek virtual hard disknya di sini. Kemudian ya ini adalah yang akan digunakan untuk membuat virtual mesin VHD ANBK 2022 fresh. Kemudian pilih ya open. Nanti hasilnya seperti ini, masuk ke sini. Kemudian kita klik create. Nah setelah itu perhatikan Bapak Ibu di sini ada nambah lagi nama virtual mesin yang sudah barusan kita buat, lab 2. Nah setelah nama virtual mesin sudah kita buat, selanjutnya kita mengatur ya. Klik bagian setting. Nah di bagian setting ini ada di bagian general ada basic, ada advanced, kemudian deskripsi dan disk encryption. Kita abaikan, kita klik yang sistem. Di bagian sistem, nah ini pengaturan yang tadi yang sudah kita laksanakan di bagian penggunaan memori. Kemudian di bagian prosesor di sini ya, di bagian prosesor Bapak Ibu biar maksimal kecepatannya saya biasa menggunakan 2. Jadi ini kan 1, kita gunakan yang 2 ya. Bisa juga Bapak Ibu geser ke sini 2. Nah jadi bagian prosesor dinaikkan menjadi 2 biar kecepatannya menjadi maksimal. Nah kemudian di bagian display storage, nah di sini, nah storage, nah di sini virtual hard disk yang sudah kita ekstrak kemudian ini akan masuk ke sini. Nah kemudian di bagian network ya, di bagian network di sini Bapak Ibu atur ya, ada adapter 1 dan adapter 2. Jadi Bapak Ibu mengatur pada bagian adapter 1 dan adapter 2. Kita klik yang adapter 2 dulu, kita aktifkan yang enable networknya. Yang ini pilih yang
NAT. Ini digunakan untuk adapter yang connect ke internet. Nah, kemudian kita atur di bagian adapter satunya ya, kita yang bridge ini kalau saya tadi yang internet itu adalah TP-Link gigabit PCI Express adapter. Ini yang digunakan untuk akses ke internet. Nah, sedangkan untuk menyebarkan ke klien ini menggunakan real text PCI. Ini berarti di adapter 1 pilih bridge adapter, kemudian pilih real text, lalu klik OK. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, setelah kita membuat nama pada virtual mesin, kemudian mengaturnya, penggunaan memori, pengaturan prosesor, dan pengaturan terhadap jaringan dan internet, maka selanjutnya kita melaksanakan atau menjalankan pengaturan tersebut dari Exambro admin sini. Exambro admin Bapak Ibu di sini. Ini Exambro admin. Cara menjalankannya, jangan double klik Bapak Ibu. Klik di sini, kemudian klik kanan Run as Administrator. Nah, di sini Run as Administrator, maka di sini akan tampil daripada Exambro admin. Nah, di sini kalau Bapak Ibu lihat di sini ada kosong ya, di sini kosong. Kemudian di sini ada currently is not running. Karena di sini yang kita lihat ini mesin yang aktif adalah mesin virtual yang aktif adalah lab 1B. Sedangkan kita tadi membuatnya dengan lab 2. Maka kita bisa klik yang set virtual machine name ini. Jadi kita atur dulu pada nama virtual mesinnya di sini. Kita klik. Nah, di sini ada 3 buah nama virtual mesin. Kita klik yang lab 2 yang barusan kita buat. Nah, seperti ini. Kemudian kita set Bapak Ibu. Nah, ini akan berubah menjadi mesin lab 2 ya. Currently is not running, belum jalan. Nah, setelah ini, setelah menentukan nama virtual mesin yang akan digunakan, Bapak Ibu tinggal klik start virtual mesin saja di sini. Nanti otomatis virtual mesin pada virtual box tersebut akan jalan gitu. Demikian Bapak Ibu yang bisa kita bahas pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Nanti kita lanjutkan pada pertemuan lain yang lebih menarik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.